mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Di? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu, biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup. Dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu? Tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dungu. Indonesia gelap, dasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Betul. Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin nggak jelas dan makin nggak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan.
Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Kecerdasan jangan tipis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Wah, keren banget. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Wow, siapa? Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat.